Masya Allah, karpetnya empuk banget. Langkahku menuju kesempurnaan. Alam membuatku menjadi manusia. Jejak-jejak kakiku membekas di sanubariku. Terbang tinggi menembus awan. Aku dan alam bersatu padu menjadi energi yang menuntunku ke arah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat petualang alamku dimanapun Anda berada? Semoga kalian sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Untuk hari ini atau kesempatan pada hari ini, saya akan mereview sebuah masjid yang bernuansa Islami, Betawi dan Tionghoa. Betulan dia berada di Jalan Haji Soleh, RT 2 RW 7, Pekayon, Pasarpo, Jakarta Timur. Masjid yang mengakomodasi dua budaya dengan unsur keagamaan itu adalah namanya Masjid Chia Kang Ho. Bagaimana cerita selanjutnya? Nyok, kita lihat sampai tuntas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bang? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Sehat bang ya? Waduh. Ini ada Ramadan yang ke-6 ya? Ke-7 ya? Alhamdulillah. Masuk ke-7, berarti mulai hari Senin kali. 7 pakai malam ininya malam tarawihnya jam 7. Ini masuknya ke-6 puasanya. Oh gitu, saya ke-6 ya. Iya. Tarawih aja ke-7. Mantap. Oke bang. Berarti ceria nih bang, masih semangat bang ya. Kita masih ke 20 hari lagi nih ke depan bang. Semoga diberikan kemudahan ya. Oh iya bang, ini kita melintas di daerah Cibubur ya, tepatnya Jalan Tipar. Pekayon. Ya. Itu ada bangunan masjid berstruktur nuansa Cina Betawi bang. Gitu, makanya penasaran nih saya nih, pengen melihat dalamnya gitu kan, latar belakangnya bang. Kalau kata Betawi, kalau milih cewek atau cowok nih, tanya dulu tuh latar belakangnya bang. Gitu, latar belakang lega kan tuh. Gitu bang. Oke bang, Hampura bang. Nama siapa bang namanya? Bapak Encep. Oke. Bapak Encep, saya mau tanya dulu nih, kayaknya nuansa Cina Betawi, pasti pendirinya Cina nih bang, keturunannya ya. Coba tuh bang, tolong di jabarin bang, biar teman-teman sahabat petualangku nih tahu nih, gitu aja bang. Tapi kan bilang Encang ya. Almarhum dari Bapak Haji Abdul Soleh. Memang awalnya dulu ya penganut dari Tionghoa, Chinese kan. Terus ya dia menikah sama orang pribumi, namanya Encang saya gitu. Ya akhirnya dia jadi mualaf. Terus ya menyiarkan lah gitu dikit-dikit, walaupun lagi itu belum ada. Cuman di sekitar sini, di kawasan sini mah mayoritas Chinese semua. Tionghoa ya, keluarga besar dari Pak Haji Abdul Soleh. Ya awalnya maaf sebelumnya Haji Abdul Soleh itu sebelum nama jadi mualaf namanya Chia Kang Ho, nama aslinya Chia Kang Ho. Setelah mualaf jadi Haji Abdul Muhammad Soleh. Iya gitu. Oke bang. Nah terus bangunan ini dibangun
lahannya berapa luas itu? Aduh, 700 kan? lebih dari lah. Lebih dari itu ya. Ya, nggak perlu mendetail sih gitu ya. Saya kan istilahnya hanya sebagai petugas kebersihan masjid untuk perawatan ya, Bang ya, perawatan Bang. ya. Kayak perawat masjid lah ya. Oke. Mungkin Bang, ini pintunya ada berapa Bang? Pintunya masjid ini? Pintu 1, 2, 3, 4. Pintu utama di sini untuk dalam masjidnya ada 4. Untuk luarnya ada 1. Dalam 4, itu luarnya 1, masjid mana Bang? Pintu 1, mana ada pintu luarnya? Oh, Masing-masing bagian dari dalam. bagian dari masjid. Ada pintu lagi gitu. Ya, di belakang ya. Oh, di sana ya. Khusus apa nanti kita buat takliman. Oh, takliman di situ tengah-tengah belakang itu ya. Iya. Oke, itu ruangan taklim ya. Iya. Oke, terus Bang. Di sini juga ada di setiap pintu itu ada tertulis nama-nama apa yang punya atau istilahnya yang diwakafkan dari asal mula sebelum jadi masjid. Ini bukan sebuah rumah tua gitu kan, peninggalan dari almarhum Haji Abdul Soleh. Terus atas inisiatif dari anak-anaknya gitu kan, ada berembuk gitu, setelah almarhum nggak ada ya, di inilah dibikin masjid lah gitu. Pertama dari Haji Budianto gitu. Anaknya. Oke. Terus pintunya yang di dalamnya ada 4 Bang, iya, atau 5? ada 4. Itu ada nama-namanya Bang. Coba Iya. Bang sebutin Bang. Untuk pintu yang di namanya ini ya? Iya, itu. Ini pintu Haji Karta. Itu nama mertuanya dari Bapak Haji Budianto. Itu Haji Ahmad Soleh atau Anaknya Haji Abdul Soleh. Oh. Iya. Iya. Nah, terus Bang. Nah, itu Haji Karta, mertuanya yang laki. Nah, untuk pintu yang kedua itu, nah di situ tertuliskan pintu Haji Abdul Soleh. Nah, ini pintu awal muasalnya, memang di situ dia dahulu itu tempat kamarnya, tempat tidurnya, maka dibikinin pintu masuk. Nah, itu situlah tertulis nama Haji Abdul Soleh. Terus Bang, Untuk pintu yang ketiga itu tuncang saya. yang di Haji Rukiah gitu. Rukiah yang di ujung sana ya? Iya, itu istrinya Haji Abdul Soleh. Tuncang saya tuh ya. Oke, terus yang Pintu yang keempatnya itu pintu Umi. Tertulis di situ pintu Haja Siti Fatimah. Itu jadi mertuanya Bapak Budianto yang perempuan. Berarti dua-duanya dipasang ya? Iya. Mertuanya laki, mertua Itu untuk perempuan juga. penghormatan para orang tuanya. Iya. Luar biasa ya, sangat Iya. cinta ya. Mereka nggak bedain ya, mertua dengan orang tua ya. Luar biasa. Amal solehnya berjalan terus Bang. Amin. Amal apa jariahnya. Ya, amin. Nah terus Bang, ini masjid bernuansa Cina Betawi ini kok bisa ke situ gitu maksudnya Bang? Ya mungkin apa, ini konsepnya emang dari awal karena di sini banyak mayoritas etnis Tionghoa kan. Dari keluarganya dari Haji Soleh, pertama Haji Budianto itu berinisiatif gitu. Mungkin dengan dibangunan masjid ini, Masjid Ciakangho, jadi istilahnya biar lebih mendekatkan gitu kan dengan nuansa sekitar yang etnis yang ada di sini. Dibangunlah seperti kayak kelenteng, orang nggak nyebutnya kayak kelenteng gitu. Orang pikir bikin kelenteng nih, orang pikir mayoritas di sini Tionghoa kan, katanya udah ya dikit jadi Baru ketawa. bentuk baru ketawa, baru pada ada yang gitu. Baru wah kita orang penasaran ya ini banyak yang pada ya ada niat lah gitu, ada niat gitu. Terus Bang,
Ini kalau begini kata tanah wakaf apa bagaimana bang? Apa ini rumah almarhum Haji Abdul Soleh ini ya memang rumah apa ya, asal muasalnya rumah Ya awalnya ya. Terus diabadikan menjadi masjid. Diwakafkan jadi masjid sama keluarganya sama anaknya lah gitu. Terus selanjutnya saya kurang tahu. Saya kan bukan termasuk dari bagian itunya. Dari pembangunan. Iya. Iya. Oke bang, ini kan masjid itu lumayan bagus nih bang. Ada apa kuningan bang terbuat, ya kan? Terusnya lampu juga lampu kristal bang. UB-nya juga UB marmer. Pintunya ya saya yakin ini jati nih kayaknya bang. Ya kan? Ya kan? Jadi semuanya diambil apa namanya? Didatangkan dari luar pot. Kita sebelum pemasangan ini makanya lama. Kita order dulu pintu ini pintu itu tuh dibikin sesuai di sana. Pesanan ya. Kayak kuningan ini kan, karena ini dari Boyolali kita udah mesen berapa? Ya Indian lah nunggu sejauh bulan, mungkin iya. Berapa bulan lalu. Semua memang dari luar semua gitu, luar daerah dari sini. Tuh. Termasuk lampunya ya, lampu atas tengahnya itu kristal bang, masya Allah ya. Imamnya, makmumnya di tengah juga ada. AC-nya kalau main ini AC ini. Ya, lumayan, alhamdulillah. Terus kamar mandi juga kayak kamar mandi hotel loh bang. Jadi buat senyaman mungkin. Masya Allah. Kali insya Allah kan buat jamaahnya ya. Jamaah yang sedang datang ke sini. Ya jadi dari omongan-omongan wah enak dong gitu ini. Nyaman gitu ya. Bersih gini. Intinya. Itu untuk intinya sih untuk supaya sebagian dari warga sini sekitar sini etnis Tionghoa. Insya Allah lah kalau udah ada panggilan dari Allah gitu kan. Ya gitu gabung kita gitu. Amin. Kebanyakan masih pada keluarga sini. Iya. Keluarga Pak Haji. Berarti ini kapasitas bisa nyampe 300 lebih ya, sampai belakang. 250 lebih lah. Iya, sampai belakang itu, yang aula itu. Kurang lebihnya segitu. Lumayan lah. Cukup lah buat di sekitar sini aja. Iya. Insya Allah nanti Idul Fitri kepake nih bang. Insya Allah tetap dipakai, kita ngadain sholat Idul Fitri ya. Tarawih pun udah kepake. Iya. Itu kemarin udah ada peresmian atau belum nih? Belum ya? Belum peresmian belum. Mungkin Lebaran kali ya. Juli ya, Insya Allah ya untuk misalnya target ya Juli. Agustus. Gitu. Ya pengurusnya namanya saya bang. Pengurus DKM atau siapa? DKM-nya Muhammad Wildan Hakiki. Oh, saya pernah ketemu tuh. Iya, anak Pak Haji. Iya, anak Pak Haji Budi. Iya, Haji Mulianto. Ya, beliau DKM-nya. Iya, DKM-nya. Saya pernah situ ngobrol. Iya. Berarti kamar mandi udah. Berarti ruang imam ada ya, ruang buat istirahatnya para imam ya? Ada ya. Ada di sini. Belakang dan soalnya. Oke. Bang, ini masjid Tionghoa ini pendanaannya dari mana bang? Pendanaannya kurang. Keluarga kali ya? Iya, keluarga lah. Keluarga besarnya lah gitu. Keluarga tapi kita. Iya. Ya mereka sudah berembuk lah untuk ini ya, ini keluarga gitu. Iya. Dilimpahkan ke DKM untuk difasilitasi ke masyarakat umum. Iya. Gitu bang ya? Iya. Katanya ya. Katanya dimanfaatkan lah. Gitu. Terus untuk Ramadan ini penceramah yang sudah ada atau yang akan datang nih rencananya siapa ya bang? Penceramahnya sih yang udah kita guru-guru kita selama sebelum Ramadan kita ada pengajian gitu. Ya itu dah guru-guru kita. Tapi yang kemarin nih baru dari ini kemarin tuh ada kutumnya dari Habib Ahmad Al-Kaf itu semalam tuh. Iya. Bada apa tuh? Bada tarawih. Bada Isya. Sebelum sholat tarawih kita kutum dulu dari Habib. Ya untuk ininya mungkin ya dari ustadz kita sendiri lah sini. Tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Iya.
Terus kalau tajil sih bikin buka bersama bikin Bang? buka Tiap hari ya? iya tiap hari kita bikin buka takjil di sini gitu, khusus karyawan. Ya warga-warga sekitar lah, orang musafir lewat ya, Iya. sekedar mau mungkin ya mau istirahat sebentar, paling tanggung mau pulang dajan mampir gitu. Ya Bang. Bang Cep, saya terima kasih, semoga sehat semua Bang Cep, Amin amin amin. dan apa namanya Ramadan tahun ini bisa jadi milik kita Bang. Amin. Ya kan? Insyaallah Insyaallah, dan diterima apa yang telah kita lakukan di kemarin dan yang akan kita lakukan kemarin. Rencana kita semoga Allah lancarkan, dan yang penting kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nikmatin aja Bang hidup. Gitu. Ini kayak air Mengalir. Saya mau kemana kayaknya mau larinya gitu ya, ikutin aja. Oke Bang. Siap. Ada pesan Bang buat masyarakat luas Bang? Pesannya untuk masyarakat yang ingin melihat keunikan dan keanekaragaman dari masjid yang ada di Jalan Raya Tipar, Pekayon. Ini masjid ini namanya bernama Masjid Ciakangho. Gitu. Kali yang ingin melihat atau untuk menjajah di sini untuk mencoba sholat apa itu, silakan, dipersilakan untuk datang gitu. Oke, gitu aja Bang. Terima kasih Bang. Iya. Oke. Dari YouTube Petua Alamku sampai sini aja sahabat. Semoga ada manfaatnya. Amin. Dan edisi berikutnya kita tampilkan dengan cerita yang lebih menarik lagi. Kopi pahit jangan diminum. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, karpetnya empuk banget. Masya Allah. Ornamennya semua berbentuk ini Bang ya, Cina ya. Masya Allah, lampunya kristal, lampu tengah.